بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih pada halaman ke-70, masuk pada poin yang kedua dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, wa wa'dul banat. Wa'dul banat, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Wa'dul banat hadza kana ma'rufan fil jahiliyah. Mengubur anak perempuan ini dulu adalah perkara yang sudah ma'ruf di kalangan jahiliyah. Mereka kalau punya anak perempuan, mereka bunuh. Annahum kanu yadfanunal binta wa hiya hayyatun hatta tamut tahta turabi khasyatal ar. Bahwasannya dulu mereka, masyarakat jahiliyah, mengubur anak perempuan mereka dalam keadaan dia masih hidup. Jadi hidup-hidup tadi dikubur. Hatta tamut tahta turab, sampai wanita tadi, anak perempuan tadi meninggal dunia di dalam tanah. Khasyatal ar, yang menyebabkan mereka mengubur anak perempuan tadi, khasyatal ar, karena takut malu. Ya, takut malu. Di masyarakat jahiliyah mereka menganggap anak perempuan itu adalah aib. Namun sejak datangnya Islam, Islam memuliakan wanita. Kata Syekh Al-Fauzan, yakhshawna an tajurra alaihim aron. Mereka malu, mereka takut kalau anak-anak perempuan tadi menyebabkan malu bagi mereka. Fahum yakrahunal banat karahatan syadidatan. Mereka masyarakat jahiliyah tidak menyukai anak wanita dengan karahatan syadidah, ketidaksukaan yang sangat sekali. Mimma hamalahum ala takhallus minhum, termasuk perkara yang mendorong mereka untuk menghindar dari anak-anak perempuan, untuk selamat dari anak-anak perempuan. Gimana caranya mereka tidak memiliki anak perempuan? Apa yang mendorong mereka? Karena mereka takut malu. Di masyarakat jahiliyah, kalau seseorang mempunyai anak-anak perempuan dianggap malu. Berbeda dengan anak laki-laki, jagoan. Makanya mereka mengubur anak-anak perempuan mereka dalam rangka untuk menghilangkan perasaan malu ini tadi. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira akan lahirnya seorang anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, langsung berubah wajahnya tadi menjadi hitam dalam keadaan sambil marah. Ini ungkapan ya, ungkapan dalam artian ketidaksukaan tadi diibaratkan wajahnya tadi yang berseri berubah menjadi suram, kelam, tidak suka. Yatawara minal qaum min su'i ma busyira bihi. Mereka merasa malu, ya, merasa malu, berupaya untuk menghindar dari masyarakat, dari kaumnya, dengan sebab buruknya apa yang mereka diberi kabar gembira berupa anak wanita.
ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Dia pun orang zaman dahulu mikir, apakah anak perempuan ini tadi yang mereka dapatkan ini tadi perlu mereka tahan, namun mereka alahun, berada di atas kehinaan, am yadussuhu fit turab, ataukah perlu mereka kubur hidup-hidup di bawah tanah. Jadi mereka tuh di antara dua pilihan yang ada di kalangan mereka. Kalau kita biarkan anak perempuan bersama kita, kita malu, ataukah kita kubur dalam tanah. Ala sa'a ma yahkumun, kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah seburuk-buruk apa yang mereka putuskan. Apa yang mereka putuskan pada saat itu? Mereka memutuskan untuk membunuh anak perempuan. Mereka lebih memilih membunuh anak perempuan dibandingkan mereka merasa malu, padahal cuma perasaan saja. Fa'idha ulidat lahul bint karihaha, apabila lahir ya bagi seorang laki-laki anak perempuan, karihaha, dia tidak menyukainya. Itu yang lebih tepat bacanya fa'idha wulidat ya. Bisa juga fa'idha waladti, apabila engkau melahirkan lahu untuk suamimu albinta anak perempuan, karihaha, suami tadi tidak menyukainya. Namun kurang tepat ya, nampaknya wallahu alam yang lebih tepat fa'idha wulidat lahul bintu karihaha. Kalau dia laki-laki, seorang laki-laki tadi memiliki anak perempuan, dilahirkan untuknya seorang anak perempuan, dia tidak menyukainya. Fahuwa baina amrain, sehingga dia di antara dua perkara. Imma ayyubaqiyaha ala qaidil hayati fidzul wal hawan, wa imma ayyadfanaha tahta turabi hayyatan fatamut. Ada dua pilihan. Bisa jadi dengan cara mereka membiarkannya, wanita tadi, anak perempuan tadi masih hidup, namun mereka dalam keadaan rendah dan hina. Wa imma yadfanaha, dan ada kemungkinan mereka menguburnya tahta turab. Wahya hayyatun, hayyatan, dalam keadaan dia hidup-hidup. Fatamut, sehingga mati dalam tanah. Bayangkan antum, hidup-hidup dikubur. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, qala ta'ala wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila al-maudu'ah, maudu'ah itu anak-anak perempuan yang sudah dikubur tadi, disu'ilat ya. Wal maudu'ah atau wal mau'udah, atau wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila anak perempuan yang dikubur tadi ditanya nanti pada hari kiamat. Wal mau'udah hiyal bintu tudfanu hayyatan. Al mau'udah adalah anak perempuan yang dikuburkan dalam keadaan hidup-hidup. Bi ayyi dzambin qutilat, dengan dosa apa, dengan sebab dosa apa dia dibunuh. Wa hadza min fi'lil jahiliyah, dan ini adalah termasuk perbuatannya masyarakat jahiliyah. Apa masyarakat jahiliyah? Kerjaannya suka bunuh anak perempuan hidup-hidup. Antum bisa bayangkan? Dosa besar. Kama annahum kanu yaqtulunal aulad dzukuran wa inasan khasyatal faqr. Sebagaimana mereka juga, sebagian umat manusia ada yang membunuh anak-anak mereka, baik laki-laki ataupun perempuan, khasyatal faqr, dikarenakan takut miskin. Ada orang yang rela membunuh anaknya, baik laki-laki atau perempuan, dikarenakan apa? Khasyatal faqr, karena takut miskin. Wa qala jalla jalaluhu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaqa, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian dikarenakan takut imlaq, takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang memberikan rezeki kepada mereka dan memberikan rezeki kepada kalian. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian, baik laki-laki atau perempuan,
Dikarenakan kami yang menanggung rezeki mereka dan menanggung rezeki kalian. Menunjukkan apa ya ikhwan? Yang menanggung rezeki anak-anak itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Ini juga bantahan sebagian orang yang membuat program namanya program KB, keluarga berencana, membatasi keturunan. Anak 2 saja sudah cukup katanya. Jangan banyak-banyak. Kenapa kalau banyak-banyak? Nanti kamu susah mau menghidupinya, biaya sekolah mahal. Hadza kadzibun wa zuron. Ya, kedustaan. Kizban wazuron, kedustaan. Kenapa? Rezeki anak tadi ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan orang tua yang menanggungnya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami yang menanggung rezeki mereka dan kalian. Wa qala jalla jalaluhu wa la taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian dikarenakan takut miskin, dikarenakan kamilah yang menanggung rezeki kalian dan rezeki mereka. Yang ngasih makan kalian adalah kami, yang ngasih makan mereka adalah kami. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menanggung. Fakanu yaqtulunal aulad khasyatal faqr li'annahum yusi'una dhon billahi azza wa jalla. Dulu mereka, masyarakat jahiliyah, membunuh anak-anak mereka. Apa yang mendasari mereka? Khasyatal faqr, dikarenakan takut miskin. Li'annahum yusi'una dhonna billahi subhanahu wa ta'ala, dikarenakan mereka sudah berprasangka buruk terhadap Allah azza wa jalla. Wala yu'minuna bi anna Allah idza khalaqa nafsan khalaqa laha rizqaha. Dia tidak beriman kepada Allah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala apabila menciptakan suatu jiwa, pasti Allah menciptakan rezeki untuk jiwa tadi. Yakinlah ikhwan. Ya. Rezekinya antum ada. Rezekinya antum para penuntut ilmu ada. Jangan takut ketika antum punya anak, bahwasanya nanti rezekinya tidak ada. Diperbanyak anak tidak masalah. Ya, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan masing-masing mereka sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Yang jadi masalah itu bukan masalah rezeki. Yang jadi masalah adalah andanya yang pemalas di dalam menjemput rezeki. Qala ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk yang melata pun di muka bumi melainkan Allah azza wa jalla yang menanggung rezekinya. Li'annahum laisa 'indahum iman, dikarenakan mereka tidak ada pada mereka keimanan. Itulah yang menyebabkan mereka membunuh anak-anak mereka. Walidzalika hamalahum dzalika ala qatlil aulad khasyatal faqr. Oleh sebab itulah yang mendorong mereka untuk membunuh anak-anak mereka dikarenakan takut miskin. Wa hadza ma yadhkurul an, ya. Dan ini ya. Kata beliau, lihat Syekh Shalih Fauzan, kata beliau, wa hadza ma yuzkarul an, dan yang ini yang sekarang disebutkan ini, apa yang disebutkan oleh beliau? Adanya orang-orang yang membunuh anak dikarenakan takut miskin. Ya, kata beliau, wa tuqad lahul mu'tamarat, ya, min talabi tahdidin nasli. Sungguh telah diadakan, ya, diadakan muktamar. Tahu muktamar? Apa? Ya, seminar-seminar, perkumpulan, ya, muktamar ya. Ma'ruf lah istilah muktamar ya, seminar atau apa isi muktamarnya? Min talabi tahdidin nasl, berupa meminta agar membatasi keturunan. Seminar keluarga berencana, ya, seminar KB. Khasyata kasratil aulad, karena takut banyak anak. Fatasyuh al-mawarid wa yaqil ar-rizq, ya, sehingga membuat katanya susah, ya, membuat sempit
income, pemasukan, mawarid. Wa yaqillu ar-rizqu, sedikit rezekinya. Li'annahum la yu'minuna billahi azza wa jalla, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah azza wa jalla. La yu'minuna bi annal arzaq biyadillah, mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah bahwasanya rezeki itu ada di tangan Allah azza wa jalla. Wa anna Allah idza khalaqa nafsan qaddara laha rizqaha, bahwasanya Allah apabila menciptakan suatu jiwa pasti Allah takdirkan rezeki untuk jiwa tadi. Wa kasratul aulad fiha khairun, banyak anak padanya terdapat sekian banyak kebaikan. Li'annahu idza kathural aulad yaksur al-intaj wa yaksur al-ummal wa yaksur al-muntijun atau al-muntajun alal akas mimma ya'taqidun. Dikarenakan apabila anak itu banyak, maka yaksur al-intaj, maka akan banyak juga hasil produksi. Ya benar? Kalau anak banyak, maka banyak juga produksi. Maknanya semakin banyak anak, ini akan menghasilkan produksi akan semakin banyak kan? SDM akan semakin banyak juga kan? Wa yaksur al-ummal, akan banyak juga pegawai. Ya apa enggak? Wa yaksur al-muntajun, dan akan banyak juga orang yang bisa membuatkan produksi. Alal akas juga sebaliknya. Ya. Alal akas mimma ya'taqidun, sebaliknya dari apa yang mereka yakini. Orang kalau banyak anak, ya, manusia itu kalau banyak, otomatis kan banyak pula yang akan bisa berkarya. Ya benar? Kathratul intaj, banyak karyanya. Makanya kata beliau, lihat, idza kasarul aulad yaksur al intaj, kalau banyak anak banyak pula produksi, banyak karya. Wa yaksur al ummal, banyak juga karyawannya. Wa yaksur al muntajun, juga akan banyak orang yang memproduksi. Alal aksi mimma ya'taqidun, justru kebalikan dari apa yang mereka yakini. Ya apa enggak? Cobalah antum, semakin banyak umat manusia, maka semakin banyak juga SDM kan? Semakin banyak juga yang akan membuat perusahaan, orang-orang cerdas, orang berskill akan semakin banyak. Wa kathratul aulad fiha quwwatun lil ummah, banyak anak terdapat kekuatan bagi umat ini tadi. Idza kathratil ummah wa kathra adaduha sara dzalika quwwatan lahu, apabila umat ini banyak dan jumlahnya banyak, maka yang demikian itu menjadi kekuatan bagi umat ini. Amma idza qallat sara dzalika dha'fan fil ummah, adapun apabila sedikit pada umat ini, maka yang demikian itu akan menjadi kelemahan pada umat ini juga. Falhasil anna hadza min dinil jahiliyah, maka kesimpulannya bahwasanya perkara ini termasuk dinul jahiliyah, agama jahiliyah. Apa agama jahiliyah? Membatasi keturunan. Kalau zaman dahulu membunuh anak, kalau zaman sekarang membatasi keturunan, namanya tahdidun nasl. Yang diperbolehkan dalam Islam namanya tanzimun nasli, ngatur keturunan. Jangan rapat-rapat, kasih jarak 3 tahun, 4 tahun, itu tidak masalah. 2 tahun atau 3 tahun, itu tidak masalah. Namun kalau membatasi cukup 2 anak, ini namanya tahdidun nasl, tidak diperbolehkan, hukumnya haram. An hadza min dinil jahiliyah wa huwa qatlul aulad khasyatal faqr, bahwasanya perkara ini adalah agama jahiliyah, yaitu membunuh anak dikarenakan takut miskin. Wa qatlul banat khasyatal ar, membunuh anak dikarenakan apa? Takut malu. Wa minhum sinfun tsalits yadhbahuna auladahum taqarruban ilal asnam, dan di antara mereka, di antara masyarakat jahiliyah, ada golongan yang ketiga. Apa golongan yang ketiga? Mereka yang membunuh anak-anak mereka dikarenakan apa? Dalam rangka taqarruban lil asnam, dalam rangka untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada berhala. Jadi masyarakat jahiliyah dulu mereka membunuh anak 3 golongan.
Yang pertama, dikarenakan takut malu. Yang kedua, takut miskin. Yang ketiga, taqarruban li asnamihim. Ini faedah dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Kebiasaan masyarakat jahiliyah, mereka suka membunuh anak. Terkadang takut malu, terkadang takut miskin, terkadang takut taqarruban ilal asnamihim, kepada berhala mereka. Qala subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum aw liyalbisu alaihim dinahum. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah nanti dilanjutkan. Naktafi bihadzal qadar subhanahu.